Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan iman di dalam diri kita. Semoga iman ditetapkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan alam, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya kita mudzakarah, masih insyaallah melanjutkan yang kemarin nih. Yang kemarin yaitu tentang sholat. Nah, ini belum selesai, kita lanjutkan, baru sampai 3 rukun. Jadi kemarin mudzakarah sholat itu yang sebelum rukun-rukun yang lain juga kita sekalian sunah-sunahnya. Artinya ketika kita mau sholat, maka setelah iqamah kita berdiri dan imam sunnah menghadap ke makmum untuk meluruskan shaf. Kemudian berdiri itu kemarin sudah kita sampaikan, berdiri yang pas yaitu usahakan kaki menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tangannya tidak terlalu megar begini, juga tidak terlalu rapat, artinya ya beginilah. Allahu Akbar. Ini ada 2 hadis. Hadis yang pertama itu sampai dada sini, Pak. Sampai apa? Pundak, bahu. Allahu Akbar itu. Tapi ada yang hadis ini berarti jempol ini di kuping, kemudian ininya di ancernya kuping ini. Nah, jadi boleh saja, boleh kita pakai dada sini, boleh juga pakai yang sampai di telinga. Nah, gitu. Allahu Akbar. Tangan menghadap ke kiblat, tangan tidak begini, ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, pakai ini biar bisa praktek. Jadi tangan ini begini, Allahu Akbar, menghadap ke depan, ke kiblat. Kemudian posisi ini kaki itu usahakan menghadap ke depan begitu, artinya memang lurus. Walaupun biasanya kalau kita berdiri kan begini ya, enaknya kan ada yang begini, ada yang malah pas begini. Tapi sunahnya menghadap ke depan begini, lurus ke depan. Kemudian Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar sampai di pundak begini. Boleh semua. Saya senang yang sampai kuping, silahkan. Ada yang saya senang sampai ke pundak, ya silahkan saja. Ini hal sunnah kadang-kadang karena sama-sama ada dasarnya, ya kan. Terus setelah takbir Allahu Akbar, ini sunnah berhenti sejenak, namanya saktah. Sunnah Allahu Akbar, tidak langsung baca doa iftitah, tapi ada sunnah berhenti sejenak. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, gitu ya. Biasanya kadang gini, takbiratul ihram dilangsungkan kepada masdar Allahu Akbar kabira. Nah, itu tidak tepat. Yang bagusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada doa iftitah yang lain dan itu boleh-boleh saja. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Boleh. Ini sunnah. Jadi amalan sunnah itu kadang-kadang jadi ciri khas. Itu yang nggak boleh. Ciri khas. Kalau ciri khas saya ya Allahu Akbar kabiro. Nah ini yang menjadikan nggak enak di hati kalau padahal itu sama-sama sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kalau dengar doa yang lain dianggapnya jadi ada rasa benci. Itu yang nggak boleh. Wong sama-sama diajari Nabi kok ada rasa nggak enak, benci. Ya, itu namanya ta'assub. Allahu Akbar. Nah, imam takbir, makmum langsung takbir. Karena ini nanti ketinggalan takbiratul ihram. Padahal siapa yang menjaga takbiratul ihram ini fadilahnya sangat besar. Menjaga takbiratul bersama imam artinya bersama itu imam takbir langsung takbir. Ini ada yang berpendapat kalau sudah lewat satu tumak ninah subhanallah itu nanti sudah enggak dapat takbiratul ihram imam. Nah itu. Jadi Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar gitu. Kalau membaca usolli ini sebelum takbir, sebelum imam takbir usahakan. Jadi sebelum imam takbir kita sudah siap-siap. Usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi taala. Imam Allahu Akbar kita langsung Allahu Akbar. Jangan imam Allahu Akbar kita baru usolli fardhal maghribi 3 rakaat mustaqbilal. Ini kelambatan. Nanti ketinggalan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kalau barang siapa yang menjaga takbiratul ihram salat selama 40 hari bisa takbiratul bersama imam, maka diberi 2 kebebasan. Satu kebebasan dari sifat munafik dan yang kedua bebas dari neraka. Allahu Akbar, imam langsung makmum Allahu Akbar. Baru diam sejenak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa ana minal muslimin. Lurus dan rapat. Hah? Lurus dan rapatnya belum. Lurus dan rapat sudah. Lurus dan rapat? Ya, meluruskan. Meluruskan sop itu tumitnya yang buat ukuran nggih. Jadi kemarin tak sampai ke tumitnya bukan jarinya. Nah, jadi tumit lurus. Ya, bahwa itu diperintah. Oh ya, sunnah dirapatkan softnya, jangan jarang-jarang. Kadang-kadang guyon, ini ya nggak boleh. Oh, kok jarang-jarang kan malah beneran setan masuk ke lubangnya, setan sholat. Nah ini, gawe geguyu agama itu ya nggak boleh. Karena rapatkanlah soft karena setan akan masuk ke dalam soft. Setan itu mesti ganggu, bukan dia sholat kan gitu. Kok malah kita malah beneran toh. Nah ini jangan dibuat main-main yang seperti itu. Tapi softnya dirapatkan usahakan. Kemudian apa ya? Nah, terus ta'awud ini sunnah. Maka setelah wa ana minal muslimin sunnah berhenti sejenak. Terus baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu berhenti sejenak lagi baru bismillahirrahmanirrahim. Imam itu baca Fatihah. Baca Fatihah ini seperti takbiratul ihram, dia adalah rukun daripada sholat. Kalau rukun maka kalau tidak dibaca tidak sah. Maka imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan. Dan Fatihah itu ini rukunnya ada 18 kayaknya. Tidak boleh kehilangan huruf satu saja, tidak boleh menambah huruf. Ya bacaannya yang tepat, nah itu rukun. Kemudian kalau makmum yang penting mendengarkan bacaan imam. Kalau imamnya batal, makmumnya ikut batal, kan begitu ya. Tapi
bacaan Fatihah ini kalau tidak dalam sholat yang jahr, yang keras, ini makmum juga wajib membaca Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat itu makmum tetap wajib terus membaca Fatihah. Jadi walaupun sholat tarawih itu nggak boleh tidak membaca Fatihah. Setelah imam baca ya makmum baca. Ini sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, tidak langsung amin. Dallin. Amin, itu sunahnya. Jadi tidak langsung waladdallin, amin, bukan dallin. Amin. Ini menunggu nafasnya imam, ya kan? Imamnya kan nyedot dhisik, kan? Panjang soalnya. Amin gitu. Nah, siapa yang aminnya bareng dengan aminnya imam, maka aminnya imam itu dibarengi oleh aminnya para malaikat. Maka bagusnya sunahnya waladdallin. Amin gitu. Gitu. Kemudian bismillah itu dalam mazhab Syafi'i termasuk ayat daripada Fatihah. Maka wajib membaca bismillah ini. Dan termasuk bismillah ini berbeda pendapat juga. Kalau mazhab Hambali itu bismillah mazhab Maliki itu tidak termasuk ayat dari Fatihah. Kalau Hambali dan Hanafi ini kalau membaca Fatihah sir. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i yang keras atau yang memang hukum yang mu'tamad, qaul yang tinggi, sahih, itu maka nggak boleh, kita nggak sah, nanti bisa nggak jadi kalau imamnya tidak baca Fatihah, nggak baca bismillah, itu yang kenceng. Tapi di ashab Syafi'i sendiri ada yang boleh saja, yang penting yang kita sah ya sah gitu ya. Nah, itu perbedaan pendapat itu cok begitu, nggak usah bingung maksudnya, tak terang kok malah bingung gitu kayak nggak usah bingung, kita itu tenang saja kan itu. Ada yang jamin kita ngikut imam agama ini nggak boleh ngarang sendiri. Kita kalaupun ngikut ulama-ulama yang memang ulama itu mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek mikir dewe, nek menurut aku rapi enak ngono kan. Nek menurut saya itu, saya ini siapa kan gitu jadi. Nah, Allahu Akbar sudah, terus Fatihah. Setelah Fatihah dan saya terangkan itu untuk yang Al-Fatihahnya ini kalau Syafi'i wajib membaca semua. Jadi habis Fatihahnya imam, ini makmum membaca Fatihah. Jangan tidak ya. Amin langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Waladdallin sampai selesai. Maka imamnya sebenarnya bagusnya diam dulu. Setelah amin itu imamnya diam dulu, kira-kira makmum membaca Fatihah. Jadi tidak buru-buru. Kesuwen. Ini kesuwen tuh ya. Ala ngenteni suwi men. Rasane iki selek. Kaya niki selek makmume bareng suwen imam iki mandek barang. Tapi memang kalau dalam Syafi'iyah seperti itu. Bagusnya habis amin itu diam dulu imamnya. Lali kayak suratnya. Makmum memberi kesempatan makmum membaca Fatihah, baru imamnya Bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, setelah surat selesai baru Allahu Akbar. Nah ini sunnah ngangkat tangan. Sunnah ketika mau rukuk, sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah ini. Ketika rukuk bungkuk, punggung datar. Tangannya memegang dengkul atau lutut begini, menghadap ke bawah. Jangan begini. Nah, pas di lutut, jangan
kayaknya kok kurang rata kalau di lutut, akhirnya di sini kadang-kadang. Nah, ini malah nggak rata. Memang ukurannya ya di lutut ini. Nah, gini pandangannya boleh antara dua jari, dua jempol ini atau tempat sujud begini. Yang penting jangan begini. Delok bokonge wong. Ya kan. Ah, ini. Terus ini sunnah ngangkat. Nah, ketika rukuk ini wajib tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak kadar subhanallah. Jadi nggak boleh gerak-gerak. Allahu Akbar, subhanallah. Ini orang nonton. Sami Allah itu. Jangan sampai tidak tumak nina. Kalau nggak tumak nina itu mendalam.